Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Satu Abad. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai menanggapi sebuah pertanyaan, kenapa Kak saya belum pernah lolos mulai dari gelombang pertama sampai gelombang 17. Namun sebelum menanggapi sebuah pertanyaan tersebut, maka alangkah lebih baiknya teman-teman subscribe dulu channel saya. Sebelumnya teman-teman harus pahami dulu bahwa pemilihan peserta kartu prakerja itu dari sekian banyak orang yang mendaftar itu secara random. Dalam artian, jika ada teman kalian yang lolos, itu karena memang mereka sedang terjepret sebuah keuntungan, dan yang tidak lolos itu memang belum beruntung. Namun ada juga beberapa faktor yang dapat membuat teman-teman itu tidak lulus. Yang pertama, faktor karena memang kehabisan kuota di suatu daerah. Semisal teman-teman itu tinggal di daerah Surabaya, karena di Surabaya diberi stok atau kuota 100 orang. Kalau teman-teman tidak cepat mendaftar, maka teman-teman tidak akan mendapatkan kuota tersebut. Kemudian faktor yang kedua, teman-teman bisa ditolak oleh sistem prakerja karena memang KTP yang diupload teman-teman itu terlalu kecil. Maka rekomendasi saya kalau mengupload KTP, foto KTP kalian itu di atas 500 KB dan di bawah 2 MB. Kalau di bawah 500 KB itu biasanya foto KTP-nya terlalu buram, sehingga oleh sistem server prakerja itu tidak bisa dibaca, sehingga teman-teman tidak lolos tidak lolos kartu prakerja. Kemudian faktor yang ketiga yaitu teman-teman salah mengisi data ketika di awal. Dalam artian, teman-teman ketika diajukan sebuah pertanyaan, apakah teman-teman direksi BUMN atau teman-teman PNS, maka teman-teman harus menjawab bukan. Kalau teman-teman menjawab iya, maka otomatis teman-teman akan ditolak, karena memang syarat diterimanya program kartu prakerja yaitu bukan PNS, bukan direksi BUMN, dan juga bukan mahasiswa atau yang masih menjalani pendidikan formal. Dan faktor yang keempat, nama teman-teman terdaftar di pemerintahan lainnya atau di kementerian lainnya. Semisal teman-teman pernah menerima bantuan sosial, maka nama teman-teman itu terdaftar di Kementerian Sosial. Atau teman-teman pernah menerima beasiswa, maka teman-teman namanya terdaftar di Kementerian Pendidikan. Maka faktor tersebut dapat membuat teman-teman tidak lolos di kartu prakerja. Kemudian faktor yang kelima yaitu teman-teman mengisi data di awal teman-teman sedang melakukan pendidikan formal. Sama seperti tadi, bahwa kalau teman-teman berstatus siswa atau mahasiswa di sekolah negeri, ini catatan negeri ya, negeri bukan swasta, maka teman-teman akan ditolak oleh sistem prakerja. Kemudian yang keenam, dan ini yang terakhir, teman-teman tidak mendaftar segera. Kalau semisal ada pengumuman oleh IG prakerja atau page di Facebooknya prakerja jam 12 siang, biasanya kalau pengumuman itu jam 12 siang, maka teman-teman kalau tidak segera mendaftar, biasanya teman-teman akan kehabisan kuota, sehingga teman-teman tidak lulus prakerja. Maka rekomendasi dari saya, teman-teman follow akun prakerja, baik itu di FB maupun di Instagram, dan rutin-rutin mengecek ketika pukul 11 siang, takut nanti 12 siang ya, takut pas kebetulan jam 12 siangnya bertepatan dengan dibukanya gelombang 18, maka teman-teman insya Allah berpotensi besar lulus sebagai anggota prakerja pada gelombang 18 dengan syarat tidak melanggar, dengan syarat memenuhi kriteria-kriterianya dan tidak melakukan 6 yang saya sebutkan tadi. Oke, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terakhir, subscribe channel saya dan sebarkan ke teman-teman yang membutuhkan penjelasan dari saya. Insya Allah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.